Wahai Rasulullah, bolehkan kami punya baju yang bagus? Bolehkan kami punya sendal yang bagus? Apa jawab Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah suka kepada keindahan-keindahan. Oleh sebab itu maka dunia ini dihiasi oleh orang-orang soleh. Allah berjanji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana dulu pernah dia titipkan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sahabat-sahabat jamaah sekalian yang berada di Jerman, di Eropa, di Amerika, di negeri mayoritas non-Muslim, maka sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, hidup berinteraksi sosial, hidup bekerja, hidup mencari dunia. Bahkan dalam Islam kita diajarkan doa dua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati, di akhirat hasanah, wa qina azabannar. Jauhkan kami dari api neraka. Lalu kemudian pula ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah persiapan engkau untuk akhirat. Silakan sholat sebanyak-banyaknya. Silakan baca Quran khatam sebanyak-banyaknya. Silakan engkau berzikir beratus ribu banyaknya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagian hidupmu di dunia. Jangan lupa mencari kehidupan di dunia yang layak. Lalu kemudian ketika ada seorang sahabat, ketika dia sedang sakit keras akan meninggal dunia, dia mau memberikan semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW untuk perjuangan Islam. Wahai Rasulullah, anakku cuma satu, tunggal perempuan. Suaminya ada mampu. Aku tidak ingin hartaku ini nanti tinggal begitu saja. Aku mau serahkan semua hartaku ini untuk perjuangan Islam. Kata Nabi, anta da'a warasataka agniya. Kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu secara lebih baik. In anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan miskin, susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta menjadi pengemis. Oleh sebab itu jangan pernah lupa bagian dari dunia. Islam tidak mengajarkan kita menjadi masyarakat asketis, meninggalkan dunia. Hanya mementingkan akhirat, tidak mementingkan dunia. Maka dalam Islam diajarkan at-tajiru saduqul amin. Pedagang, peniaga, bisnismen yang jujur, amanah, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin. Di akhirat dia nanti akan bersama dengan nabiyin, para nabi, wa siddiqin, orang yang benar, wa syuhada, orang yang mati syahid, wa shalihin, bersama dengan orang-orang soleh. Bagaimana Islam mengajarkan al-yadul ulya, tangan yang berada di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Siapa itu yang tangan berada di atas? Orang yang secara ekonomi mapan. Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat imannya, kuat fisiknya, kuat ekonominya, kuat uangnya, kuat finansialnya, kuat duitnya. Khairun, lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Bahkan dalam satu ungkapan diriwayatkan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Lalu kemudian ketika pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Apakah hanya bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil la ilaha illallah dari salat ke salat hanya menunggu mati saja? Tidak. Terjadi pembebasan yang luar biasa, penumpasan terhadap orang yang mengaku nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Meninggal 7 orang penghafal Quran. Ternyata 70 orang yang meninggal itu adalah tentara-tentara yang hafal Al-Quran. Artinya apa? Dalam bidang keduniawian, mereka adalah pasukan tentara yang tubuhnya gagah perkasa, bisa memanah, menggunakan tombak, anak panah, terlatih menggunakan pedang, tapi juga hafal Al-Quran. Ibadah luar biasa, kecerdasan luar biasa. Tentara-tentara yang hebat dalam urusan dunia, hebat juga urusan akhirat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, apa yang terjadi? Pada masa Umar bin Khattab terjadi futuhat, pembebasan negeri. Islam sampai ke Laut Mediterania, tepatnya kota Alexandria. Dari Mesir sampai dari Madinah sampai ke Mesir. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi lagi futuhat dari Mesir ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair sampai ke Maghribi, Maroko. Pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, kemudian dilanjutkan masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, maka Eropa yang disebut dengan Andalusia, Spanyol sekarang, Alhambra, Cordova, lahirlah para ulama-ulama. Lalu mereka juga membuat sebuah lembaga namanya
Darul Hikmah. Dar artinya rumah, hikmah rumah ilmu pengetahuan. Semua buku-buku yang ada di perpustakaan Greek, Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka pemikiran-pemikiran Sokrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, maka orang Islam terbiasa dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini, maka lahirlah para filosof-filosof Al-Kindi, Al-Farabi, lalu kemudian mereka mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran ini, lalu kemudian Islam maju dalam bidang medis, kedokteran, lahirlah Avicenna yang disebut dengan Ibnu Sina, lalu kemudian buku-bukunya dilahap habis oleh orang-orang Eropa, maka kemajuan Eropa banyak berhutang budi atas kemajuan Islam. Tokoh-tokoh Islam, Ibnu Haytham, pakar optik, lalu kemudian para ulama, pakar medis kesehatan, Averroes, Ibnu Rushd, filosof, ada ulama-ulama ini yang bergelar sebagai the second teacher. Jadi kalau first teacher, guru utamanya adalah orang yang bidang filsafat, maka yang mampu menginterpretasikan pemikiran itu adalah para ulama-ulama, anak-anak umat Islam yang memahami berbagai macam disiplin keilmuan pada saat itu. Ini menunjukkan apa? Mereka tidak hanya duduk bertasbih, berzikir, baca Quran, menunggu kematian datang, tapi mereka menyebar ke atas permukaan bumi. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Yang punya bisnis, buka tokonya, buka rukonya. Yang punya kebun pertanian, kembangkan terus jauh mata mandang. Fadhkurullaha katsira, tapi jangan lupa banyak-banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Saudara-saudaraku yang sebagiannya mahasiswa-mahasiswi menuntut ilmu, masyarakat Indonesia yang cerdas berada di Jerman, di negara-negara lain di Eropa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, walladzina utul ilma, orang-orang yang berilmu. Derajat. Man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dia akan memudahkan jalan menuju surga. Orang selalu memahami yang namanya ilmu itu hanya ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis Nabi, ilmu akidah Islam, ilmu akhlak. Padahal sesungguhnya semua ilmu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayatin, itu semua menjadi ayat-ayat. Selama ini ayat yang kita baca ayat Al-Fatihah, ayat Kursi, ayat dalam surat Al-Baqarah, ayat dalam surat Al-Nisa, ayat dalam surat Ali Imran. Tapi sesungguhnya ada ayat-ayat. Ketika kita berpikir tentang penciptaan langit, maka sesungguhnya kita sedang berpikir tentang ayat-ayat. Berpikir tentang ayat-ayat kauniyah, penciptaan langit, muncullah ilmu astronomi. Berpikir tentang penciptaan bumi, muncullah ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Maka dalam perenungan ini Allah menantang manusia. Afala ta'qilun, kenapa kalian tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak menggunakan akal? Maka Islam bukanlah agama yang memperhatikan hanya ketenangan batin, hanya ibadah ritual, lalu kemudian membiarkan kita miskin, susah, melarat. Tidak. Kecil, keluar dari toilet, masuk lagi. Kenapa masuk lagi? Tadi waktu keluar kakinya kiri duluan. Saya maunya kanan duluan. Betapa orang tuanya berhasil mengajarkan. Jadi kalau sudah kita terbiasa demikian, mungkin pertama-pertama sulit, tapi lama-lama dia akan menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas, semua ini karena Allah. Termasuk apa yang kita lakukan petang ini, kita tidak ingin popularitas, kita tidak ingin apapun, kita tidak ingin pujian, kita tidak ingin like, kita tidak ingin apapun. Kalaupun dapat itu hanya bonus saja. Yang kita cari adalah ridho Allah SWT. Kalau mencari ridho manusia, ketika nggak dapat, kita akan kecewa, down. Itu yang disebut dengan futur dalam dakwah. Berapa banyak orang yang amat sangat bersemangat, berapi-api, tapi ketika tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, kecewa. Kecewaan berpuncak dari harapan yang selalu terlalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya agak gemeter nih, Ustaz. Saya sangat ngefans sama Ustaz. Masya Allah. Semoga Allah selalu menyayangi Ustaz dan menjaga Ustaz selalu. Amin. Amin. Ya selalu diberi kesehatan, selalu kuat. Amin. Melawan hoax dan segala macam. Begini Ustaz,
tidak dengan Ustadz saja, saya juga ngefans kepada Ustadz lain yang kadang-kadang sambil tidur saya pasang mikrofon dan tidur dengan dengerin ceramah beliau. Oh maaf Ustadz, saya Maimunah dari Jerman. Ya. Oke. Terus tapi kadang-kadang karena keseringan nonton beliau, saya mimpi aneh Ustadz. Saya mimpi dia datang ngajak saya nikah. Itu satu ya Ustaz, itu sekedar aja saya ingin mengungkapkan. Yang kedua, saya ke Jerman datang ikut suami. Dulu saya menikah tahun 2000 di Indonesia, tapi kemudian karena urusan visa tidak diizinkan oleh pemerintah kita, urusan anak saya lahir di Indonesia, jadi saya harus berangkat ke Jerman. Jadi sejak itu saya harus tinggal di Jerman ikut suami. Tapi pas saya menikah, suami saya masuk Islam, tapi atas dasar karena mau menikahi saya. Kemudian alhamdulillah saya diamanahi 2 orang putra putri, putri 1 putra 1. Tapi iya alhamdulillah Ustaz, setelah sekitar 15 tahun sayangnya si suami saya itu menyatakan tidak mau Islam lagi. Nah, jadi saya bilang kalau begitu saya tidak bisa, jadi kita harus berpisah karena itu sudah aturan dulu, aturan agama saya. Kalau kamu dia tidak percaya sama Allah Ta'ala. Dia nggak mau, dia bilang mana Allah, dia lihat ke atas kanan kiri gak ada Allah. Saya tidak percaya, jadi saya udah resmi cerai. Terus tapi anak saya sudah 2 ya dari dia. Sekarang mereka sekitar usia anak saya yang wanita, yang perempuan usianya 19 tahun, yang laki-laki usianya 17 tahun, masuk 18 tahun. Nah, di Jerman ya Ustadz, lingkungannya ya begitu, karena suami saya selalu kasih provokasi, gak usah ikutin ini, kamu lakukan apa yang kamu lakukan, kamu bebas memilih apa saja. Jadi mereka memutuskan untuk ikut papahnya. Dan saya tidak bisa melarang, karena kalau saya melarang saya akan melawan pemerintah di sini. Karena anak itu kalau sudah mulai 17 boleh memutuskan pilih siapa. Jadi saya biarkan dia. Tapi selalu kita kontak ya seperti biasa, nggak terlalu sering, cuman telepon, ketemu sekali-sekali. Hubungan kami baik-baik aja, maksudnya saya dengan mantan, mertua semua baik-baik aja, tidak ada masalah, cuman masalah agama saja. Terus pertanyaan saya Ustadz, suatu saat anak saya bilang, mama saya nggak mau juga ikut, mama saya mau saya makan babi, saya makan semua, saya enggak curi. Saya nggak bisa jawab Ustaz, saya cuma bisa menangis. Dan karena saya tahu bahwa anak-anak itu adalah amanah buat saya, dan amanah yang harus saya jaga. Mungkin atas suatu kegagalan saya pada masa kecil tidak terlalu intensif saya ajarkan, itu kesalahan saya. Saya mohon maaf sama Allah, mohon ampun. Tapi tetap saya masih ragu karena setiap karena ini kan dunia dan akhirat. Jadi itu dunia saya telah gagal Ustaz. Pernyataan anak saya sudah menyatakan dia tidak mau ikut saya, ikut agama kita. Saya hanya setiap habis sholat saya gunakan untuk hidayah buat anak saya. Saya mohon Ustaz supaya juga mendoakan anak saya. Insyaallah. Karena Allah yang menguasai hati manusia, yang bisa membolak-balik hati manusia. Pertanyaan saya Ustaz, saya selalu ragu. Allah, saya tahu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah keadaan anak saya ini suatu saat, kan Allah, saya pernah juga tercerita kalau misalnya amin ya Allah, misalnya saya masuk ke surga dan anak-anak saya menuntut ibu saya tidak memberikan saya, atau saya tidak membimbing saya, dan saya akan bisa dipanggil kembali, karena itu juga adalah amanah yang tidak saya jaga. Pertanyaan saya Ustaz, apakah saya akan diampuni? Tapi satu lagi Ustaz, mohon satu lagi, karena saya bekerja sebagai satu aja Pak,
apakah pekerjaan saya ini bisa dijadikan amal ibadah, karena saya itu guru TK, saya menganggap pekerjaan itu bisa dijadikan amal ibadah, tapi anak-anaknya kan anak-anak orang yang bukan muslim gitu Ustaz, apakah bisa menjadi penyimbangan gitu. Baik. Demikian. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu disayang Allah. Amin. Amin. Yang pertama, ibu adalah seorang perempuan yang punya prinsip. Satu sisi, ibu mesti bertahan hidup di negeri orang. Satu sisi, ibu mesti punya status, punya suami dengan anak-anak. Mungkin kalau ibu tidak berprinsip, na'udzubillah, ibu sudah murtad. Ibu sudah tinggalkan Islam demi untuk bertahan dengan suami dan anak. Berapa banyak perempuan dalam Islam melakukan itu. Tapi ibu bisa mempertahankan itu. Maka Allah akan mengampuni segala silap salah dan dosa ibu, insyaAllah. Karena ibu mampu bertahan dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai seorang perempuan di negeri minoritas muslim. Maka ini salah satu bukti istiqomah.